Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rizky Danisa Putri. Kali ini saya akan membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Simak baik-baik ya. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut PDRD didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Terdapat 5 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah provinsi. Terdapat 11 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten atau kota. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Segala macam dan bentuk pungutan di luar yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah pungutan liar. Pada umumnya, fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Terdapat 31 jenis retribusi yang digolongkan menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Terdapat 14 jenis retribusi jasa umum, terdapat 11 jenis retribusi jasa usaha, dan terdapat 6 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kebijakan PDRD sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi biaya cetak KTP dan akte catatan sipil dihapus dan tidak dipungut lagi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pajak hiburan atas golf dihapus sesuai putusan MK. Sesuai putusan MK, besaran retribusi telekomunikasi harus didasarkan pada sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan Pemda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, bukan dari persentase tertentu atas NJOP. Putusan MK juga mengecualikan alat berat dan alat besar dari kendaraan bermotor. Namun demikian, daerah masih diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat dan alat besar
selama 3 tahun, yaitu sampai dengan 10 Oktober 2020. Retribusi izin gangguan tidak dapat dipungut lagi dengan adanya Surat Edaran Mendagri nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 yang isinya meminta Pemda Kabupaten atau Kota untuk segera mencabut perda terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusinya. Sesuai Perpres 20 tahun 2018, tidak dikenal lagi nomenklatur izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA diganti dengan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau DKP-TKA. Namun, pembayaran DKP-TKA tahun kedua dan seterusnya untuk tenaga kerja asing atau TKA yang wilayah kerjanya lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten atau kota harus dibaca dan dipahami sebagai retribusi daerah, sehingga Pemda tidak perlu melakukan revisi perda atas perubahan nomenklatur tersebut dan tetap dapat memungut retribusi perpanjangan IMTA. Terhadap perubahan-perubahan tersebut, peraturan daerah atas pajak dan atau retribusi daerah yang telah dihapuskan berdasarkan undang-undang atau putusan MK dinyatakan tidak berlaku, sehingga pemerintah daerah tidak lagi dapat melakukan pemungutan atas pajak dan atau retribusi yang dimaksud. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.